Persis seperti Hitler, penguasa lebih suka jika rakyatnya tidak pintar. Prabowo Gibran juga demikian, mereka tidak mengedukasi masyarakat, tetapi yang diminta adalah percayakan kepada mereka. Merekalah yang akan mengatur segala sesuatunya. Gibran bisa mengatakan bahwa semua ada prosesnya. Food estate bukan perkara mudah, tetapi dia sendiri tidak pernah berproses dengan baik. Dari mengajukan diri sebagai cawalkot, kemudian sebagai cawapres, tidak peduli soal etik, yang penting legal prosedural. Maka kalau di situ muncul etik dasmu atau legitimasi dasmu, adalah juga wajar jika paslon ini suka melecehkan ilmu pengetahuan yang disebutnya nggak penting teori-teori, nggak penting konsep-konsep. Karena yang penting bagi mereka adalah kerja. Mereka lebih suka monolog daripada dialog. Prabowo misalnya menyebut Anies Baswedan sebagai prof dengan nada sinis. Gibran bisa menyebut Pak Mahfud sekelas profesor secara pejoratif, bernada menghina atau merendahkan. Namun di sisi lain mengaku bangga sebagai anak muda yang tidak tahu apa-apa tapi bisa duduk sejajar dengan ketua umum partai dan seorang profesor dan seterusnya. Nggak kebayang ngapain sih dulu Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tan Malaka, Bung Ki Hajar Dewantoro, Bu Kartini membaca buku tebel-tebel. Tapi karena saya bukan dari kalangan akademik, saya tidak tahu bagaimana perasaan kalangan akademisi, wabil khusus kompetitor Prabowo Gibran yang semuanya adalah para alumni UGM, sebetulnya termasuk ayah Gibran yang kebetulan jadi presiden. Dua orang itu seperti punya dendam atau sinikal terhadap yang disebut profesor. Kasihan para profesor yang diberi gelar oleh pemerintah sebagai guru besar di perguruan tinggi. Kalau orang berilmu dilecehkan oleh yang kadar keilmuannya lebih rendah, itu menyedihkan. Mungkin karena paslon 02 ini memang tidak ada yang bau-bau NU sama sekali. Kalau dalam tradisi NU, santri hormat pada kiai atau ulama sudah menjadi karakter mereka. Setingkat Gus Baha pun atau seliberal Ulil Absor Abdallah pun, terhadap kiai sepuh pun atau kiai kampung pun, mereka tidak akan berani untuk kurang ajar atau melecehkannya. Mungkin dari sini kita bisa maklum pantesan struktural PBNU lebih memilih mendukung mereka. Kalau di paslon 01 kan ada Cak Imin yang masih Julia. Di paslon 03 ada Profesor Mahfud yang sejak lahir di Madura ceprot sudah langsung NU. Nggak jelas PBNU mendukung paslon atau mendukung presiden yang memaslonkan mereka ini. Tapi dari sisi itu mungkin PBNU mendekati paslon ini agar bisa lebih tawadu, biar ada warna NU-nya, biar merata walau dalam dukungan penguasa. Apalagi bagi NU sendiri, seperti dikatakan oleh ketuanya, NU tak ingin hanya jadi penonton, ingin jadi pemain juga. Seolah selama ini tidak bermain. Jokowi bilang pilpres kali ini lebih adem karena tidak ada lagi cebong kampret. Tapi kini sesama cebong bisa pecah, sesama kampret bisa konflik, bahkan sesama NU juga bisa sama saja. Ada front NU aliran Gus Durian dan non Gus Durian. Dari 3 orang saja, yakni Gus Yahya, Cak Imin, Yeni Wahid, tidak mudah memahami mengapa konfigurasi atau konstelasi politik mereka menjadi absurd. Apalagi ditambah misalnya Nusron yang juga pakai nama Wahid. Polarisasi itu kini naik level ke tahap lebih substantif dengan debat capres yang tidak substantif. Silakan kaum sekolah merutuki diri, merasa sia-sia sekolah tinggi-tinggi atau tengu-tengu atau coro-coro. Toh coro bisa juga glowing meskipun beredar di sekitar toilet.